Kita itu bukan pembuat regulasi, tapi yang menjalankan regulasi. Hukum pemilu itu ada bukan untuk menakut-nakuti ya Pak Betul, ya, betul. tapi lebih sebagai pagar pelindung Betul. agar demokrasi baik itu pemilihan maupun pilkada di Kabupaten Garut dapat dilaksanakan secara jujur dan adil. Halo teman pemilih dimanapun berada, selamat datang kembali di podcast KPU Kabupaten Garut, ruang edukasi dan informasi resmi dari KPU Kabupaten Garut. Bersama saya Nurul Fahmi Yunus, yang pada hari ini senang sekali bahwa kita bisa kembali hadir membawa sajian perbincangan hangat seputar hukum dan pengawasan dalam pemilu di Kabupaten Garut. Hari ini telah hadir narasumber kita yang luar biasa, sosok yang menjadi benteng regulasi dan integritas di KPU Kabupaten Garut. Selamat datang Bapak Ashim Burhani MPD. Oke, selamat datang. Terima kasih Bu Nurul Fahmi. Ya, Bapak Ashim ini sebagai Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan di KPU Kabupaten Garut. Oh iya, betul. Bapak bagaimana sekarang kabarnya? Baik? Alhamdulillah baik sekali. Ya walaupun cuaca panas tapi kita tetap sejuk. Iya. Oke Bapak, karena sekarang mungkin pembahasannya memang akan cukup serius ya terkait hukum dan juga pengawasan dalam pemilu. Bisa diceritakan mungkin ya kepada teman-teman pemilih, bagaimana sih karir perjalanan Bapak sebelum menjadi anggota KPU Kabupaten Garut? Kalau kita bicara tentang pengalaman ya saya pribadi ya lumayan lah punya pengalaman yang ya lumayan, kalau menurut saya ya lumayan panjang juga. Karena saya sebelum menjabat atau menduduki kedudukan sebagai komisioner di KPU Kabupaten Garut, saya juga pernah menjadi penyelenggara di tingkat paling bawah, yaitu menjadi ketua KPPS di TPS tempat saya memilih pada saat itu. Kemudian mungkin itu berapa kali, 2 atau 3 kali. Kemudian saya juga pernah menjadi PPK juga di salah satu kecamatan di Kabupaten Garut, yaitu tepatnya di Kecamatan Sukaresmi, mungkin selama 2 periode. Dan saat 2019 juga, saya juga sih pernah mencoba keberuntungan ataupun kita ingin mengikuti seleksi untuk menjadi penyelenggara tingkat kabupaten, tapi ya mungkin pada saat itu belum nasibnya. Dan alhamdulillah pada periode selanjutnya ataupun pada periode 2024-2029 kita ikut lagi, dan alhamdulillah ya kita bisa duduk di penyelenggara tingkat kabupaten atau menjadi salah satu anggota dari KPU Kabupaten Garut periode 2024-2029. Berarti secara karir kepemiluan gitu ya, Bapak udah merasakan di karir yang paling bawah ya gitu ya, di grassroots, di bagian TPS, lalu ke kecamatan dan sekarang di kabupaten. Setelah Bapak mengalami beberapa wadah yang memang secara cakupan wilayahnya cukup berbeda, kira-kira apa sih Pak hal yang paling berkesan gitu saat pelaksanaan pemilu ataupun pemilihan kepala daerah? Saya rasa di semua tahapan yang pernah saya lalui, baik dari tingkat TPS bahkan di tingkat kabupaten, banyak sekali pengalaman ataupun kesan yang saya dapatkan. Namun di antaranya yang berkesan itu ketika kita menjadi penyelenggara tingkat kecamatan, kita dengan teman-teman kecamatan seluruh ataupun se-Kabupaten Garut, apa istilahnya, kebersamaannya, kekompakannya itu sangat-sangat terasa sekali, sehingga kita ketika ada permasalahan saling membantu. Dan juga yang tidak kalah berkesan itu ketika kita kemarin ya di 2024 ikut seleksi. Seleksi itu kalau nggak salah dari akhir tahun 2023, kemudian juga kita ditetapkan di tahun 2024 ya, tepatnya di bulan Februari. Yang mana di bulan Februari itu kita bukan lagi jadwal tahapan, tapi sudah waktu hari H ataupun waktu pelaksanaan. Dan kita pada saat itu dilantik tanggal 2 Februari 2024, sedangkan
pemilu sendiri pelaksanaannya itu di tanggal 14 Februari. Kurang lebih 10 hari ke pelaksanaan utama ataupun kegiatan utama Pilpres pada waktu itu. Dalam waktu 10 hari kita harus menduduki jabatan yang mungkin pada saat kita menjadi PPK mungkin belum terbayangkan kalau akan seperti itu. Karena ya waktunya relatif lebih singkat ataupun sangat dekat sekali. Tapi alhamdulillah berbekal dorongan dari semua, mungkin dari terutama untuk di kabupaten kita bantuan ataupun dorongan ataupun motivasi dari rekan-rekan sekretariat, kemudian juga dari lingkungan, kemudian juga dari PPK, dari PPS, bahkan dari semua KPPS. Alhamdulillah kita pada waktu itu walaupun bisa dikatakan baru, di ujung tahapan kita dilantik ataupun memegang tugas atau amanah, alhamdulillah pada waktu itu kita bisa menjalankan tugas dengan baik. Walaupun ya kita pada waktu itu sempat ragu juga, takut, ya wajar lah namanya juga baru ya, takut gagal, takut terjadi apa, kita tidak bisa menanganinya karena masih baru. Tapi ya alhamdulillah menurut saya itu sangat berkesan sekali, sangat amazing lah istilahnya. Mungkin itu yang paling berkesan sih yang saya rasakan ketika menjadi penyelenggara kemarin. Berarti secara tidak langsung mungkin kerjasama dan juga dorongan yang berjenjang ya dari bawah, betul, dari desa lalu di kecamatan yang menjadikan Bapak itu apa ya, secara tugas dan pokok betul, mungkin masih belum kebayang betul, karena betul, masih 10 hari lagi menuju pencoblosan, tapi Bapak harus bisa menjalankan tugas sebagai divisi hukum dan pengawasan. Mungkin bisa dijelaskan juga Bapak terkait apa sih peran divisi hukum dan pengawasan khususnya di tingkat kabupaten dalam pelaksanaan pemilu ataupun pilkada? Oke, untuk peran sendiri, tugas yang saya ampu sebagai divisi hukum dan pengawasan di tingkat kabupaten, tentunya kita berperan melakukan yang pertama, kita melakukan istilahnya pengawasan internal di dalam ataupun di penyelenggaraan kabupaten itu sendiri. Kemudian juga pengawasan terhadap penyelenggara-penyelenggara di tingkat kecamatan, kemudian juga penyelenggara di tingkat desa dan juga bahkan ke tingkat TPS. Kita kalau ini tergantung dari tahapannya. Kalau kemarin pas tahapan ya seperti itu. Konsolidasi di dalam, kemudian pengawasan sampai ke tingkat kecamatan, desa, bahkan tingkat KPPS. Jangan sampai ada aturan ataupun ada peraturan baik itu dari KPU, terutama dari KPU RI, bahkan kita sendiri yang melanjutkannya, ada yang dilanggar ataupun tidak ditepati ataupun tidak dilakukan oleh penyelenggara baik di tingkat kabupaten, di tingkat kecamatan, bahkan sampai ke tingkat TPS. Untuk memastikan gitu bagaimana penyusunan regulasi di KPU Kabupaten Garut ini berjalan dengan sesuai dengan peraturan perundang-undangan itu gimana Pak? Apakah ada teknik khusus gitu yang dilaksanakan di KPU Kabupaten Garut? Jadi gini, KPU sendiri terutama di kabupaten ya, kita tentunya berlandasan ataupun dalam menetapkan sesuatu kebijakan ataupun produk hukum, tentunya kita menginduk atau mengikuti yang pertama ya tentunya undang-undang. Kemudian juga KPU RI. Jadi kita itu bukan pembuat regulasi, tapi yang menjalankan regulasi yang tentunya sudah dibuat oleh KPU RI. Kita tinggal melaksanakan dan juga kita ketika ada badan ad hoc di bawahnya, tinggal kita menyampaikan kepada badan ad hoc tentang regulasi yang ada ataupun yang telah dibuat oleh KPU RI. Karena kita KPU itu bersifat hierarki ya, kita tinggal menjalankan apa yang diamanatkan oleh undang-undang ataupun kalau peraturan tersebut sudah dibuat oleh KPU, kita tinggal melaksanakan saja. Sebenarnya tidak begitu sulit juga asal kita memegang kepada aturan-aturan yang sudah ada. Karena istilahnya kalau untuk tingkat kabupaten bukan kita yang membuat peraturan, tapi kita hanya sebagai pelaksana dan mensosialisasikan kepada penyelenggara, baik itu tingkat kabupaten kepada rekan-rekan penyelenggara ataupun sekretariat, bahkan sampai ke tingkat bawah apa yang menjadi peraturan supaya apa kita bekerja harus sesuai landasan. Betul. Dan istilahnya ada dasar hukumnya, apalagi bagi penyelenggara.
Karena kita kan harus dalam menjalankan tugas itu harus akuntabel, harus jelas. Jangan sampai kita berbuat ataupun membuat suatu keputusan tanpa ada dasar hukumnya. Itu sangat fatal sekali kalau bagi penyelenggara. Ya mungkin itu. Berarti secara tidak langsung KPU di kabupaten itu sebagai penghubung juga ya Pak ya? Betul. Karena apa yang disampaikan oleh RI dapat tersampaikan kepada tingkat yang lebih bawah gitu ya, baik di kecamatan maupun desa. Melihat secara geografis di Garut sendiri ya Pak ya, geografisnya cukup luas, lalu juga desa dan juga kecamatannya sangat banyak. Selama pelaksanaan pemilu kemarin, tantangan hukum apa Pak yang sering muncul ketika pelaksanaan pemilu dan pilkada kemarin? Oke. Betul sekali, kita itu Garut itu ya terdiri dari 42 kecamatan, 442 desa, yang mana antar kecamatan dan kecamatan itu jangkauannya sangat luas. Kalau kita dari utara itu Malangbong, kemudian paling selatan di Talegong. Kalau dari kantor dari sini mungkin menghabiskan beberapa jam. Jadi ketika kita melakukan sosialisasi ataupun penyuluhan hukum, tentunya membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Dan kemarin juga kita alhamdulillah sifatnya istilahnya kita ketika melakukan penyuluhan kita keliling setiap dapil untuk menyampaikan istilahnya kalau masalah hukum itu biasanya kan produk hukum terbaru ataupun keputusan-keputusan yang ada di KPU supaya penyelenggara yang di bawah mereka dalam mengambil keputusan itu ada dasarnya. Karena kalau tidak berdasarkan payung hukum ataupun ada keputusan yang jelas ataupun sumber yang jelas, ya mereka nanti bisa berhadapan dengan pengawas, bahkan dengan peserta pemilu sendiri, sehingga ya tentunya tidak ada pegangan yang kuat untuk dijadikan dasar. Makanya kita bekerja sama, misalkan ketika ada dari provinsi ataupun dari Bawaslu untuk istilahnya sosialisasi tentang pemilih, dan tentunya juga tentang dasar-dasar hukum. Kalau kita di KPU ada PKPU, kita sampaikan kepada tingkat yang paling bawah, karena pada dasarnya pemilu itu yang langsung bersentuhan dengan pemilih itu adalah penyelenggara di tingkat paling bawah, yaitu KPPS. Kita itu kan di KPU itu menyampaikan aturan, memberikan pelatihan, kemudian juga memberikan penyuluhan kepada penyelenggara di tingkat bawah. Supaya apa? Supaya mereka yang langsung bersentuhan ataupun yang langsung menjadi garda terdepan ataupun ujung tombak, kalau kita bilangnya ujung tombak itu KPPS, benar-benar paham, ngerti tentang regulasi yang ada di KPU, tentang peraturan-peraturan yang ada di KPU, supaya nanti mereka saat melaksanakan itu tidak terjadi kekeliruan yang bisa merugikan lembaga KPU ataupun merugikan peserta ataupun siapapun itu yang terlibat karena ada kesalahan yang dilakukan oleh kita selaku penyelenggara, baik itu di tingkat kecamatan, desa, bahkan di KPPS. Kalau misalkan secara latar belakang Pak, apakah berpengaruh misalkan orang yang di selatan gitu ya, kan mohon maaf mungkin ada yang terlalu tidak familiar dengan bahasa-bahasa hukum. Nah, KPU Kabupaten Garut sendiri untuk memastikan supaya badan ad hoc di tingkat bawah itu bisa mencerna gitu dan juga bisa paham betul terkait hukum itu gimana Pak? Ya itu tadi kita mau di utara, mau di selatan, mau terdekat ataupun terjauh, emang harus kita jangkau. Seandainya kita istilahnya kunjungan ke tiap kecamatan tidak mungkin kan, ya tentunya kita memanggil ataupun mengumpulkan para PPK atau para PPS di kabupaten, kita memberikan penyuluhan kepada para penyelenggara tingkat kecamatan tentang dasar hukum ataupun regulasi terbaru, karena kita tahu sangat dinamis ataupun sering berubah peraturan-peraturan itu. Dan mungkin sebelum ke desa ataupun tingkat yang paling bawah di tingkat KPPS, tentunya kami dulu yang menerima. Nah, ketika kita ada produk hukum yang baru ataupun apapun itu, kita undang minimal penyelenggara tingkat kecamatan atau PPK. Kita undang, kita adakan bintek ataupun sosialisasi tentang produk-produk hukum yang baru, dan juga tentunya kita ke bawah melakukan monitoring supaya apa yang kita sampaikan ataupun produk hukum yang telah kita terima benar-benar dilaksanakan di bawah. Karena takutnya itu tadi
takutnya tidak nyampe nih, misalkan ada TPS yang sangat jauh sehingga ketika mereka melakukan misalkan pencoblosan ataupun di hari H dalam pemilihan ada aturan-aturan yang belum mereka pahami sehingga akan merugikan kita sebagai penyelenggara, baik itu sengketa hasil dan lain sebagainya. Jadi itu ya emang kita wajib nyampe kepada KPPS bagaimanapun caranya. Dan tanya seperti tadi. Oke. Berarti kan tadi untuk menyampaikan secara berjenjang ke bawah gitu ya. Betul. Kalau misalkan untuk koordinasi dengan pihak-pihak lainnya Pak, misalkan kayak dengan Bawaslu atau Betul. dengan Sentra Gakumdu itu bagaimana Pak untuk koordinasi penegakan hukum pemilunya? Oke. Ya, betul, kita berkoordinasi dengan Bawaslu, kemudian dengan Kejaksaan ataupun bahkan kepolisian kalau di sini Kapolres. Tentunya apalagi kita sebagai divisi hukum karena kan dalam pemilu dalam penegakan hukumnya ada Gakumdu yang mereka menangani misalkan pelanggaran-pelanggaran pemilu yang itu tadi di dalamnya ada Bawaslu, kepolisian dan juga kejaksaan. Ya kita sama tentunya. Seandainya ada laporan kepada Bawaslu, entah itu laporan dari peserta ataupun dari penyelenggara sendiri pun, misalkan ada potensi atau bahkan ada kejahatan ataupun pelanggaran-pelanggaran pemilu, ya ditangani oleh Gakumdu. Tapi kita juga dari jauh hari sudah mengantisipasinya ataupun kita dengan komunikasi baik dengan pihak-pihak terkait supaya hal yang seperti itu tidak terjadi. Kita duduk bersama, kita istilahnya berkumpul bersama untuk mengatasi ataupun mencegah hal tersebut tidak terjadi. Dan kami senantiasa melakukan BIMTEK dengan ataupun penyuluhan hukum yang melibatkan baik itu dari Bawaslu, dari kejaksaan, bahkan dari kepolisian, supaya penyelenggara baik di tingkat kabupaten bahkan sampai tingkat TPS itu tidak melakukan pelanggaran yang bisa menyebabkan istilahnya pidana pemilu atau pelanggaran pemilu. Adapun kalau yang bersifat administrasi, kita koordinasinya lebih kepada Bawaslu karena kalau untuk yang bersifat administrasi itu Bawaslu yang menanganinya. Tetapi kalau bersifat pidana pemilu yaitu tadi bukan hanya Bawaslu, kita ada dari kepolisian bahkan dari kejaksaan yang ya harus kita duduk bersama dan kita istilahnya harus membuat pencegahan supaya pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak terjadi. Oke. Berarti Pak secara komunikasi dan juga koordinasi dengan pihak-pihak terkait sudah dilaksanakan gitu ya untuk pencegahan secara preventif. Iya betul. Dalam konteks pemilu mungkin Pak, apa sih yang dimaksud dengan sengketa gitu? Karena teman-teman pemilih mungkin kayaknya terlalu takut sengketa tuh apa sih Pak gitu? Kalau kita membahas sengketa atau kita bilang sengketa itu kan istilahnya perselisihan. Kadang ada sengketa hasil, ada yang sengketa proses. Kalau sengketa proses misalkan dalam proses penentuan istilahnya parpol, misalkan dalam pencalegan, misalkan ada perbedaan paham ataupun peserta pemilu kurang memahami tentang regulasi yang baru sehingga misalkan di sana kita menggagalkan ataupun tidak meloloskan si partai ataupun peserta pemilu dalam kontestasi sehingga ya mereka berhak untuk mengajukan sengketa ataupun tidak setuju. Ya salurannya ya mereka kalau kita KPU sebagai termohon ya mereka mengajukannya kepada Bawaslu. Misalkan kalau kemarin sih yang saya langsung alami itu sengketa proses itu di masalah pencalonan untuk perseorangan. Ya untuk independen ya. Yang mana para pemohon itu mengajukan sengketa ke Bawaslu, emang seperti itu prosesnya dan kita selaku termohon tinggal menyiapkan administrasinya, baik itu perlengkapan, kemudian peraturan-peraturan terbaru supaya nanti saat kita melakukan sidang ataupun dipertemukan oleh Bawaslu, ya kita bisa memberikan jawaban yang tepat berdasarkan peraturan-peraturan yang ada. Walaupun kadang si pemohon itu tidak puas, mereka bisa juga
lanjut ke jenjang yang lebih tinggi, misalkan ke PT UN, ke PT Tun, seperti itu. Supaya misalkan apa yang sudah kita putuskan, mungkin mereka ada revisi ataupun apalah istilahnya supaya ya keinginan para pemohon itu bisa tercapai. Adapun kalau sengketa hasil, kita ya itu sengketa hasil dari pemilihan itu sendiri. Baik itu pemilu ataupun pilkada, seandainya terjadi sengketa hasil, salurannya beda lagi. Kalau tadi dari Bawaslu, dari PT UN, dari PT Tun ya. Kalau untuk sengketa hasil ya kita salurannya ke Mahkamah Konstitusi. Itu bisa lakukan, itu juga sama ada syaratnya. Jadi tidak semua sengketa hasil bisa ditangani. Itu juga tentunya ada syaratnya, dan saya yakin semua pemohon, baik itu kalau kemarin di pemilu ada calon legislatif baik dari tingkat kabupaten sampai tingkat RI, kalau pilpres ya dari ya calon presiden, misalkan seandainya berasa apa yang dihasilkan dari pleno di KPU itu tidak sesuai ataupun ada sesuatu yang dirasa ya janggal ataupun apapun itu, dan tentunya mempunyai bukti-bukti yang mumpuni, ya itu berhak diajukan kepada Mahkamah Konstitusi untuk istilahnya mengujinya, di mana misalkan letak kesalahannya, lalu nanti kita juga sebagai penyelenggara, baik ya terutama di tingkat kabupaten, apapun itu keputusan dari Mahkamah Konstitusi, ya kita ikuti saja. Dan kemarin juga di Garut sendiri, kita di pemilu juga ada sengketa ke Mahkamah Konstitusi, yang mana kita salah satu calon dari legislatif tingkat kabupaten merasa tidak puas dan kita bersidang lah di Mahkamah Konstitusi. Tapi alhamdulillah hasilnya ya kita dari KPU kabupaten yang sesuai datanya yang kita sampaikan dalam pleno dan apa yang kita pertanggungjawabkan di Mahkamah Konstitusi, sehingga ya alhamdulillah pada waktu itu kita memenangkan sengketa tersebut. Berarti secara pengalaman KPU Kabupaten Garut juga sudah pernah menghadapi beberapa sengketa ya Pak ya. Jadi kalau bisa disimpulkan gitu ya dari yang tadi disampaikan oleh Pak Hasyim, pelajaran berharga apa gitu yang bisa menjadi evaluasi di kemudian hari gitu untuk KPU Kabupaten Garut khususnya dalam hukum kepemiluan Pak? Betul. Untuk ke depan ya tentunya kita selaku penyelenggara, SDM kita di KPU Kabupaten Garut itu harus benar-benar dipersiapkan, karena ya kita tahu sendiri bahwasannya regulasi yang ada di KPU itu dari pemilu ke pemilu itu sering sekali mengalami perubahan. Betul. Jadi sebelum kita sampaikan ke tingkat yang lebih bawah bahkan kepada peserta pemilu, ya kita dulu yang harus kita paham supaya ketika kita istilahnya bertindak ataupun kita berbuat ya tentu kita ada dasarnya. Walaupun bukan kita sendiri misalkan yang membuat produk hukum tersebut, tapi misalkan turunan dari KPU RI, ya kita tinggal melaksanakan. Ya kita misalkan karena kan untuk di KPU sendiri kita dari jajaran komisioner ada 5, kemudian di sekretariat banyak juga, dan nanti ya ini tugas bersama. Mungkin ya untuk ke depan kita harus, kalau sekarang juga emang kita wajib, tapi ke depan juga tetap harus menjaga supaya kita semua tahu ketika ada tahapan apapun itu, kita ada dasar hukumnya. Jangan sampai kita melaksanakan tahapan itu tanpa ada dasar hukum yang jelas, ataupun kita masih mengikuti dasar hukum yang lama. Padahal misalkan produk hukum yang baru sudah ada. Cuma karena kita kurang referensi ataupun kurang serius dalam menyikapinya, sehingga yang seharusnya kita menggunakan dasar hukum yang baru, kita malah menggunakan dasar hukum yang lama. Ya seperti halnya kemarin terjadi sengketa proses. Alhamdulillah di tingkat penyelenggara kita sudah paham, tapi kemarin kelemahannya itu karena mungkin waktunya sangat mepet. Ketika ada regulasi yang baru, banyak peserta pemilihan itu ya istilahnya kurang siap. Jadi ketika mereka mendaftar itu masih mengacu pada peraturan yang lama, padahal kita di KPU sudah menggunakan peraturan yang terbaru, sehingga otomatis tidak bisa kita akomodir karena kita tetap harus berpegang teguh kepada peraturan yang telah
disampaikan kepada kepada kami dari KPU RI. Dan juga harus juga penyuluhan harus lebih giat lagi. Betul. Kemudian juga koordinasi dengan berbagai sektor ataupun terutama yang dengan sesama penyelenggara yaitu Bawaslu. Kita harus istilahnya terjadi komunikasi yang sangat baik, kemudian juga dengan pemerintah dan badan ad hoc ataupun penyelenggara di tingkat bawah juga kita harus benar-benar terjadi komunikasi yang sangat baik sehingga apa yang kita punya ataupun apa yang kita peroleh dari produk-produk hukum terbaru ataupun aturan apapun itu tentang pemilu ataupun pemilihan bisa sama semua pemahamannya. Jangan sampai ada penyelenggara yang pemahamannya di tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan berbeda. Sehingga itu nanti yang akan menjadi penghalang ataupun bahkan nanti sengketa di kemudian hari ketika pemilihan telah dilaksanakan, pemilu telah dilaksanakan, ternyata di tingkat bawah misalkan kurang paham, kita di kabupaten paham, dari tingkat bawah paling paham, belum paham. Nah, itu yang akan menjadi masalah. Karena kebanyakan sengketa itu ataupun permasalahan itu terjadi itu di asalnya di tingkat paling bawah ataupun kita bilang di tingkat KPPS ataupun di TPS, karena itu tadi kurang pahamnya terhadap regulasi yang ada ataupun yang baru sehingga mereka dalam bekerja itu regulasinya tidak jelas. Itu yang sangat merugikan bagi kita penyelenggara sebab bisa sampai ke Mahkamah Konstitusi, bisa sampai PSU. Itu yang jadi istilahnya kita harus lebih siap lagi dalam menghadapi pemilu. Ya walaupun mungkin tantangannya dari pemilu sekarang nanti pemilu ke depan bisa saja lebih kompleks ataupun lebih dinamis, tapi sebagai penyelenggara di semua tingkatan baik dari tingkat TPS ataupun bahkan tingkat kabupaten ya intinya harus lebih siap lah, karena ya seperti itulah tanggung jawab sebagai penyelenggara. Tentunya apa yang disampaikan tadi sudah mencakup terkait apa saja sih yang harus dievaluasi untuk pemilihan di selanjutnya ya Pak ya. Mungkin ini mewakili pertanyaan dari teman-teman pemilih yang ada di rumah. Apa sih Pak katanya pekerjaan KPU gitu ya khususnya di Divisi Hukum dan Pengawasan di masa non tahapan sekarang Pak? Di masa non tahapan kita di Divisi Hukum juga tentunya yang pertama kita ada evaluasi, misalkan apa kelemahan kita kemarin ketika dalam tahapan baik itu tahapan pemilu ataupun kemarin tahapan pilkada, karena kebetulan kita itu kemarin pemilu sama pilkada tahapan itu sangat berdekatan, bahkan ada yang berbarengan. Ya tentunya untuk ke depan mudah-mudahan ini tidak lagi terjadi seperti kemarin, karena istilahnya pekerjaan kita ada yang tumpang tindih antara pekerjaan di kepemiluan dan ini pemilihan. Kemudian dari regulasi-regulasi yang ada atau produk hukum yang ada di KPU yang mudah-mudahan untuk ke depan istilahnya kita lebih punya banyak waktu untuk bisa mensosialisasikan baik kepada penyelenggara di tingkat bawah, tingkat kecamatan sampai tingkat TPS, dan juga untuk mensosialisasikan kepada peserta pemilu. Karena ya itu tadi jangan sampai pemahaman kita di penyelenggara sama peserta itu berbeda, yang tentunya nanti akan menjadi sengketa itu karena kan itu tadi kurangnya pemahaman ataupun beda pemahaman antara peserta dan penyelenggara. Jadi ya mudah-mudahan nanti ketika ada regulasi yang baru kita masih punya waktu untuk untuk mempelajarinya ataupun kita untuk mensosialisasikannya, terutama itu supaya semua tahu dan semua paham sehingga semuanya mengacu pada aturan-aturan yang sama sehingga tidak terjadi perselisihan sampai menjadi sengketa. Kemudian juga kita juga melakukan selain itu tadi kajian-kajian hukum, seandainya ada produk hukum yang baru dari KPU RI kita pelajari, kita ya tentunya ada produk baru tentunya itu menyempurnakan. Betul. Gak mungkin mengurangi kan, tapi menyempurnakannya kita kaji bersama, kemudian juga itu yang kita jadikan acuan dan kita sendiri kan seandainya ada produk hukum yang baru, kita dari tim hukum tentunya punya saluran
sendiri di KPU, kita ada JDIH, kita sampaikan peraturan tersebut di web kita di dalam JDIH tersebut, sehingga produk hukum semuanya bisa tahu. Kemudian juga ya kita juga tetap kalau untuk SPIP itu kan ada tahapan, nggak ada tahapan, terus berjalan. Karena kan kita juga divisi hukum itu kan pengawasan internal juga. Betul. Jadi kan pengawasan kalaupun tidak ada tahapan masih tetap harus dijalankan. Supaya apa? Supaya ya lembaga ini ya tetap terjaga marwahnya dan istilahnya biar semua berjalan sesuai dengan regulasi ataupun aturan yang ada. Mungkin itu. Oke. Baik Bapak, tidak terasa ya pembahasan kita sudah sangat panjang dan juga mendalam. Mungkin buat Sobat Pemilih dari perbincangan kali ini kita dapat menarik garis kesimpulan bahwasannya hukum pemilu itu ada bukan untuk menakut-nakuti ya Pak ya, Betul. tapi lebih sebagai pagar pelindung Betul. agar demokrasi baik itu pemilihan maupun pilkada di Kabupaten Garut dapat dilaksanakan secara jujur dan adil. Terima kasih banyak Pak Hasyim atas waktu dan juga kesediaannya untuk hadir di sini dan juga membahas terkait hukum dan pengawasan. Untuk teman-teman pemilih, terima kasih juga telah menyaksikan dan juga mendengarkan episode podcast KPU Kabupaten Garut kali ini. Jangan lupa untuk terus ikuti akun media sosial resmi KPU Kabupaten Garut untuk mendapatkan informasi terpercaya seputar pemilu dan pilkada. Saya Nurul Fahmi Yunus, pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.